Pandemi telah meluruh, dan kita menguat, menatap cakrawala dan terbang ke langit biru. Asa mekar mewarnai pembangunan. Pertumbuhan meningkat, kemiskinan menurun signifikan, pengangguran berkurang, mendekati kesejahteraan, menyambut transformasi ekonomi dengan mantap. Untuk mendorong daerah selalu bersemangat meningkatkan kualitas pembangunan, Kementerian PPN atau Bappenas menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui penghargaan pembangunan daerah. Penghargaan pembangunan daerah mempraktikkan evaluasi kreatif pada provinsi, kabupaten, dan kota untuk menguatkan sinergi pusat dan daerah, menciptakan ruang kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah, serta menggugah motivasi untuk kesejahteraan dan kemajuan. Melalui rencana pembangunan yang matang dan implementasi yang baik, serta didukung inovasi dalam menjawab permasalahan, penghargaan pembangunan daerah tahun 2023 diharapkan dapat menambah daftar daerah-daerah terbaik yang menginspirasi untuk pemerataan kesejahteraan, kemajuan, dan keberlanjutan. Salam pembangunan. PPD melibatkan tim penilai independen yang terdiri dari akademisi, profesional, jurnalis, dan NGO. Tim penilai utama diperkuat oleh lintas kementerian, serta tim penilai teknis lintas sektoral. Sesuai tradisi, PPD selalu memberikan inovasi fitur setiap tahunnya, di mana tahun 2023 ini ditambahkan Additional Indicator for Local Content, sebuah penilaian baru yang terkait dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Supporting Reference Document for Provincial Evaluation, sebuah penguatan informasi daerah lewat dokumen suplemen untuk proses penilaian terhadap provinsi. User-friendly Digital Evaluation System yang membuat penilaian web-based untuk pengguna pusat dan daerah jauh lebih mudah digunakan. Di masa transisi selepas pandemi, Digital Evaluation System masih diterapkan untuk efisiensi dan transparansi. Untuk melengkapi, hybrid system dilakukan melalui kombinasi luring dan daring. Adapun tahap penilaian adalah sebagai berikut. Tahap 1, Desk Review melalui penilaian dokumen rencana kerja pemerintah daerah dan dokumen inovasi. Tahap 2, In-depth Interview melalui presentasi oleh daerah dan wawancara intensif oleh tim penilai. Tahap 3, verifikasi melalui FGD dan kunjungan lapangan. PPD memberi ruang untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah secara lebih konstruktif, ramah, dan berkelanjutan. PPD membuka akses informasi untuk pembelajaran pembangunan daerah bagi semua daerah dan masyarakat luas. PPD mengupayakan kemajuan, inklusivitas, dan keberlanjutan. PPD menginspirasi provinsi, kabupaten, dan kota. Memperkuat silaturahmi antara pusat dan daerah. Memantik kemajuan semua penjuru dengan merata. Para audiens yang terhormat, inilah daerah terbaik dalam perencanaan dan pencapaian PPD 2023. 12 provinsi terbaik tahun 2023. 12 kabupaten terbaik tahun 2023. 10 kota terbaik tahun 2023. Provinsi terbaik ketiga, Jawa Barat. Inovasi petani milenial bertujuan untuk mengakselerasi regenerasi petani melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan serapan tenaga kerja, dan kesejahteraan petani. Provinsi terbaik kedua, Sumatera Selatan. Inovasi gerakan Sumsel Mandiri Pangan menjaga ketersediaan pangan melalui bibit tanaman, komoditi yang memengaruhi inflasi, serta merubah mindset dari konsumen menjadi produsen. Provinsi terbaik pertama, Jawa Tengah. Inovasi biogenik shallow gas, energi baru terbarukan, menjadikan desa mandiri energi, mengubah pemakaian clean energi, mengajarkan teknologi, memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Kabupaten terbaik ketiga, Garut. Inovasi Gentra Karya berkontribusi terhadap penurunan TPT, melibatkan akademisi, dunia usaha, media, serta berdampak peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja, dan wirausaha. Kabupaten terbaik kedua, Aceh Barat. Inovasi CSR untuk masyarakat miskin makin sejahtera dilakukan hulu hilir berdasarkan potensi daerah dengan pendanaan APBD dan swasta. Kabupaten terbaik pertama, Temanggung. Inovasi gerakan membangun dari desa pinggiran berbasis kesehatan, lingkungan, dan ekonomi yang meningkatkan pendapatan petani, mengurangi sampah, dan menurunkan stunting. Kota terbaik ketiga, Semarang. Food Startup Challenge (FSC) bertujuan membangun ketahanan pangan kota secara inklusif dan berkelanjutan yang terdiri dari tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kota terbaik kedua, Palu. Inovasi Palu Kota Keller Indonesia adalah upaya menumbuhkan UMKM, pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan kesehatan dengan memanfaatkan tanaman kelor. Kota terbaik pertama, Sukabumi.
Inovasi Dana Kitri Sukabumi Creative Hub mendorong tumbuhnya kreatifpreneur melalui akselerasi dan penataan ekonomi kreatif seperti classroom, festival, bootcamp, meningkatkan jumlah pelaku ekraf, wirausaha, pendapatan sektor pajak, dan menurunkan TPT. Penghargaan khusus bidang ekonomi hijau dan rendah karbon diberikan kepada pemerintah Provinsi Riau atas diterbitkannya peraturan gubernur tentang rencana pembangunan rendah karbon sebagai bentuk komitmen implementasi ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan. Penghargaan khusus bagi provinsi yang memulai inisiasi awal untuk sirkular ekonomi diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas komitmen dalam penerapan energi terbarukan yang rendah karbon serta tingkat daur ulang dan pengolahan sampah yang tinggi dalam rangka mewujudkan efisiensi sumber daya menuju ekonomi sirkular. Penghargaan khusus daerah dengan inovasi pembiayaan alternatif tahun 2023 diberikan kepada pemerintah Kabupaten Madiun atas terlaksananya penandatanganan perjanjian kerjasama proyek KPBU alat penerangan jalan dalam rangka peningkatan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Selamat kepada penerima penghargaan pembangunan daerah tahun 2023.